Faslun, adapun satu pasal fi mahiyatil ilmi, tentang intisari ilmu. Ai maksudnya fi haqiqatil ilmi, pada hakikatnya ilmu. Wal fikhi, dan ilmu fikih. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Ai fadli kulli minhuma, ai itu maksudnya ya. Fadli kulli minhuma, keutamaan setiap dari keduanya. Maksudnya keutamaan dari ilmu hakikat dan ilmu fikih. Wal musannifu, dan adapun musannif. Musannif itu pengarang kitab. Itu qaddama, mendahulukan. Fil ijmali, secara global, secara umum. Mahiyatil ilmi, akan intisari ilmu. Wa fit tafsili, dan sedangkan perinciannya itu qaddama, mendahulukan. Bayanul fadlihi, penjelasan keutamaannya. Fadl itu pokoknya keutamaan, fadilah kita nyebutnya ya. Tanbiha, yang memperingatkannya atau menginformasikannya atau menjelaskannya juga boleh. Ala annal maksuda, bahwa sesungguhnya maksud fi hadal kitabi, pada kitab ini, itu aula, yang lebih utama. Apa fadlil ilmi, fadilah atau keutamaannya ilmu. Wal fiqhi, dan fikih. Tahriban, untuk mendorong. Litalibina, bagi para pelajar atau para murid. Ala talabihima, atas pencarian keduanya. Jadi memang tujuannya belajar itu ya begitu. Wasanian, dan adapun yang kedua, itu bayanu mahiyatihima, itu bayanun, menjelaskan. Mahiyatihima, mahiyahnya gak usah diisi lagi ya, kan udah ada tuh. Mahiyah intisari, jadi sambil diapalin. Bayanun, menjelaskan. Mahiyatihima, akan intisari keduanya. Li'ala yalzama, agar tidak sia-sia. Ini dijelasin supaya nggak sia-sia. Apa tolabul majhuli, pencarian ilmu yang tidak diketahui. Majhul dari kata jahil, jahil bodoh. Maksudnya yang kita masih bodoh, kita nggak ngerti. Faqaddama, maka mendahulukan. Ma'akan sesuatu. Huwa, ya andapun dia. Itu al-maksudu, yang dimaksud. Bidati, dengan datnya. Ya zat maksudnya intisarinya. Faqala, maka berkata musannif. Musannif pengarang kitab, singkatannya shot. Qala berkata, nggak usah diartin lagi, diapalin aja. Qala berkata. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kanjeng Rasulullah sholat, semoga memberikan rahmat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alaihi, atas Rasulullah, wassalama, dan keselamatan. Nah, Rasul sendiri bersabda, tolabul ilmi, adapun mencari ilmu, itu faridatun, fardu, wajib. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim laki-laki. Wa muslimatin, dan muslim perempuan. Kalau yang derajatnya hasan ada wa muslimatin. Tapi kalau hadis yang sahihnya, kalau yang riwayat Imam Bukhari cuman ala kulli muslimin. Jadi nggak ada wa muslimatin, karena lafadz muslim walaupun mudzakkar tujuannya laki-laki tapi umum ya. Karena di Quran itu juga banyak perintahnya untuk laki-laki, tapi kan umum. Misalnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, itu pakai perintahnya mudzakkar, bukan muannas. Tapi bukan berarti perempuan kagak wajib sholat, maksudnya gitu ya. Jadi laki-laki sudah mewakili perempuan. Ibtada'a, dimulai atau diawali. Bil hadisi, dengan hadis.
Asyarifi yang mulia, tabarukan agar dapat berkah, watayamunan dan kebaikan. Maksudnya diawali dengan hadis ini supaya dapat berkah dari Kanjeng Nabi dan ada kebaikan dari pelajaran yang kita pelajari. Yakni maksudnya tolabul ilmi, adapun mencari ilmu itu fardu ainin ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin dan muslimah, baik muslim maupun muslimah, fardu ain untuk mencari ilmu. Mukallafatin yang mukallaf sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk ya, di atas balik belum tentu mukallaf, tapi kalau mukallaf pasti balik. Nah, yang baru SMP mungkin udah balik tapi belum tentu mukallaf. Belum bisa bedain mana yang baik mana yang buruk walaupun udah ngerti, tapi nanti kalau udah umur 18, 19, 20 udah mulai ngerti, oh ini halal, ini haram, ini jelek, ini baik ya. Nah, walaupun mungkin masih dilakukan yang jelek-jelek itu, baik-baik masih ditinggalkan, tapi karena dia udah tahu, itu namanya mukallaf. Jadi sebetulnya kalau bicara dari segi hadis ya, karena udah mukallaf harusnya lebih rajin lagi ngajinya, harusnya gitu ya enggak? Kalau masih kecil justru nggak terlalu rajin, nggak apa-apa, orang belum mukallaf. Ya Adit misalnya kan belum balik, misalnya Adit PIA belum balik, ya belum mukallaf sebetulnya gitu, nggak rajin ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah mukallaf harusnya lebih rajin lagi karena fardunya fardu ain. Gitu. Ntar di bawah ada penjelasannya fardu ainnya di masalah apa. Tapi yang jelas secara ilmu harusnya begitu. Jangan dibalik, kira SMP malah berhenti ngaji. Aslinya sebetulnya yang bagus justru pas SMP SMA menjelang mukallaf itu harusnya lebih rajin lagi ngajinya. SMP balik, SMA mulai mukallaf itu harusnya lebih rajin lagi ngajinya. Karena tuntutannya lebih tinggi, harusnya gitu. Nah sekarang enggak, terbalik, justru ngajinya malah kendor. Sekolah aja dibelain. Ya nggak apa-apa ya, sekolah dibelain tapi ngaji juga dibelain. Kira SMP malah berhenti ngaji. Yang kadang-kadang alasannya kagak masuk akal sebetulnya. Misalnya yang sekolah-sekolah nih yang tahu nih, Nabila, kan alasannya les ya kan, kerja kelompok, banyak PR, itu pas SMP tuh. Kan alasannya gitu kan, SMP, SMA. Ya, mungkin Mas Anda juga ngerasain. Wah, les nih, kerja kelompok nih. Padahal yang les, yang kerja kelompok, bahkan yang sekolah bukan kita doang. Ya kan, misalnya Adit nih, bosan izin kagak ngaji, les. Padahal yang les kan bukan Adit doang. Yang kerja kelompok bukan Adit doang, yang sekolah bahkan bukan Adit doang, yang lain juga sekolah, kan begitu. Kenapa yang lain bisa ngaji kok kita malah izin? Loh itu sebetulnya nggak real. Ini saya ajak berpikir secara adil ya. Ya sebetulnya kagak adil itu. Lah yang lain sekolah kok tetap ngaji. Kenapa kita yang sekolah kok kayak sibuk sendiri? Apa aja dilesin ya kan? Padahal yang lain juga sama sekolah kan, sekolah juga ya ngaji juga. Kok bisa mereka, kenapa kita enggak? Kadang-kadang alasannya nggak masuk akal. Cuman ya saya karena guru biasa ya, udah saya juga nggak rugi. Gitu. Kalau yang ngaji kan saya nggak rugi. Tapi sebetulnya kalau bicara secara mahiyahnya ilmu, secara intisari ilmu, nggak bisa alasan kayak gitu tuh nggak bisa. Alasan yang bisa bikin kita bolos ngaji, bolos sekolah itu ya sakit udah, mati deh. Ustaz nggak masuk kenapa mati baru itu. Nah kalau cuma sakit yang nggak parah, cuma panoan segala macam masih sebetulnya gitu ya, fardu ain itu kan wajib. Walaupun menurut sebagian ulama fardu kifayah, nanti ada perbedaan yang mana fardu ain mana fardu kifayah. Ya, saya jelasin dulu secara mahiyah ilminya ya, secara intisarinya. Jadi sebetulnya nggak bisa kita beralasan sibuk, kita beralasan capek, kita beralasan banyak tugas, ketiduran. Karena semuanya sama, manusia juga. Kita sibuk, emang teman kita gak sibuk? Karena teman kita juga sibuk. Lah dia ngaji kok. Sekolah, lah teman kita juga sekolah, lah dia ngaji kok. Wah motor rusak, betulin motor. Yang lain juga pada punya motor, ya kita tetap ngaji. Gak ada alasan sebetulnya. Ya kan? Sakit, yang sakit juga ada yang ngaji, yang bela-belain ngaji ada. Ya kecuali parah ya, kecuali parah yang gak apa. Daripada ngerepotin orang atau pingsan ya kan. Sebetulnya dalih-dalih alasan-alasan kita itu nggak masuk akal. Ada lagi yang alasan ngaji susah, ya ditanyain. Padahal kan saya nggak pernah nanyain kan. Misalnya kayak belajar di Rumiyah, kan yang mau-mau aja. Di Rumiyah yang biasa kita itu ya kan.
Adit nggak mau lewat, ya kan Bang Anting mau, Mas Ardan mau nggak? Kan saya nawarin dulu. Ya itu ada yang alasan, kok bisa saya. Ada yang kayak gitu. Dulu yang dulu. Nggak ngaji gara-gara gitu, padahal kan nggak ada hubungannya. Emang saya maksa? Kan saya nanya. Kalau nggak bisa pun kan kagak disetrap ya. Pernah nggak saya ngetrap? Mas Wanda kagak bisa diri, gitu. Pernah nggak? Kan kagak kan? Nggak paling enak loh. Zaman saya dulu di pondok, bukan disetrap lagi, digetok pakai bakyak kayak guru, digetok kita kalau kagak bisa ngisi. Saya nggak pernah kayak gitu. Maksudnya alasannya kayak gitu kagak masuk di akal. Ya, mau jawab apaan coba? Nah kita nggak adil di situ maksudnya. Secara mahiyahnya ilmu kita nggak adil. Kenapa giliran yang sulit kalau urusan duniawi misalnya masalah sekolah lah, kalau teman-teman yang sekolah, kenapa kita kejar? Kenapa giliran ilmu agama ya? Kenapa kita nggak ngejar? Sebetulnya sepele karena emang kagak ada tuntutan itu aja. Ini kita sakit nih, terus kita dapat tugas kerja kelompok. Kira-kira bela-belain datang nggak ke rumah teman kerja kelompok? Tetap pasti bela-belain, saya yakin. Walaupun kita dalam kondisi sakit. Ya kan? Misal kita yang punya motor, misalnya motornya rusak, kita kondisi sakit karena motor mau dipakai besok, pasti kita bela-belain benerin. Entah itu ke tukang bengkel segala macam ya kan. Tapi kenapa bilang ngaji kalah? Loh itu kan pertanyaan besar, nggak adil berarti kita. Hujan nih jam 6 pagi, sekolah tetap berangkat saya yakin. Entah itu pakai payung, entah itu pakai jas hujan, ya kan. Tapi coba kalau ngaji, misalnya yang ngaji siang 1:30 atau yang ngaji sore 3:30 jam 4. Nah itu kalau hujan pasti sepi itu. Tanya aja gitu. Ya kan? Ntar orang tuanya pada alasan, Pak Ustadz gak masuk dulu ya. Hujan. Padahal tadi sekolah juga hujan berangkat. Nah itu yang saya sebut gak adil. Harusnya sekolah pere, ngaji juga pere gitu. Kan sama-sama hujan. Kenapa giliran sekolah masuk, giliran ngaji pere? Kenapa giliran betulin motor dibelain susah, ngaji susah kagak dibelain? Nah itu kagak adil. Kenapa nyari duit dibelain kan susah nyari duit? Ntar teman-teman udah kerja dibela-belain, daftar sini, lamar sini, kerja pas sudah kerja serius. Nah kenapa giliran ngaji kagak dibela-belain? Nah itu kagak adil namanya. Ya emang simpel, jawabannya cuma satu, karena ngaji itu kagak ada penghasilannya, teman-teman gak bakal lihat hasilnya. Kan pahala kagak berjendol kan, kecuali pahala berjendol, habis ngaji berjendol satu, wah habis ngaji nih kan, terus pak jidat berjendol itu masalahnya pak ngaji kagak ada jendolannya. Teman-teman baru nikmatin ntar kalau udah mati, dan teman-teman baru nikmatin ntar kalau udah di akhirat. Oh iya, ilmu saya nolong saya di alam barzah, nolong di akhirat nolong. Kalau di selama hidup di dunia belum tentu. Ya walaupun ada yang nolong juga ilmu-ilmu praktek keseharian ya, tapi nanti baru kelihatan pahala kita itu pas di alam barzah, pas di akhirat. Beda sama teman-teman ya maaf sekolah, ya kan sekolah nih teman-teman, karena pikirannya ntar gue dapat ijazah lulus kan gitu, kerja. Padahal gak jadi jaminan juga loh, bolak-balik saya sampein. Bukannya ngeremehin yang sekolah ya, mohon maaf, bukannya ngeremehin pendidikan umum, enggak. Teman-teman harus belajar pendidikan umum setinggi mungkin, seserius mungkin. Tapi jangan nganggep itu sesuatu yang istimewa nantinya, belum tentu juga. Ngaca aja deh, ngaca lihat teman-teman kita, lihat saudara-saudara teman-teman, lihat tetangga teman-teman. Nggak ada jaminan juga sekolahnya dari SD ranking 1. Apa antara udah lulus kuliah jadi bos? Nggak juga. Banyak yang sarjana nganggur banyak. Bukan berarti ntar nggak semangat sekolah ya, bukan. Maksudnya kita ngejar pun bela-belain kerja kelompok, kita bela-belain kagak ngaji, bela-belain les keluar duit 200.000, 300.000, bela-belain semua ternyata ntar ujung-ujungnya nggak ada jaminan. Makanya kenapa orang sekarang banyak yang stres. Orang sekarang banyak yang stres, mamanya, bapak-bapaknya banyak yang stres. Kenapa? Mikirin anaknya. Kenapa? Karena dia bela-belain dari kecil, sekolahnya bagus, bonafit, kasih jajan, bela-belain les, bayar kursus ratusan ribu, sampai kagak ngaji. Ternyata pas anaknya lulus jadi berandalan. Pas anaknya lulus kagak manfaat buat orang tua. Pas anaknya lulus kagak berbakti sama orang tua. Pas anaknya lulus nganggur kagak kerja. Pas anaknya lulus bikin orang tua malu. Pas anaknya lulus nyemarin nama keluarga, bayangin. Stres bapak ibunya. Tapi kalau biasa-biasa aja, udah sekolah. Waktunya ngaji. Insya Allah orang tua nggak bakal stres kayak gitu.
anaknya udah lulus nganggur, ya udah biasa aja. Emang dari dulu blow on anak gue gitu. Karena udah menerima kenyataan dari awal ya kan. Lah enggak, ini filosofinya begitu. Karena teman-teman masih remaja, ntar berasa nih. Ntar teman-teman ngerasain. Teman-teman udah jadi orang tua, punya anak di sekolahin dari SD favorit, negeri, SMP favorit, negeri, SMA favorit, negeri atau swasta yang favorit. Keluarin duit banyak buat les, buat kursus. Sarjana kuliah yang tinggi, bayarnya puluhan juta. Pas lulus nganggur. Itu stroke orang tua tuh. Bener. Pusing orang tua. Tapi kalau biasa aja, ya biasa aja, nggak sekolah ya biasa. Ya waktunya ngaji ya ngaji. Ya waktunya les ya les biasa aja, kursus biasa. Insya Allah kagak stroke orang tua. Kagak pusing, orang udah menerima kenyataan dari awal. Nah jadi mohon maaf ya, seringkali kita itu nggak adil masalah mahiyah ilmu. Padahal kalau kita bicara pentingnya ilmu kita, teman-teman belajar sholat itu kepakainya dunia akhirat. Di dunia kepake buat ibadah, di akhirat jadi pahala. Beda teman-teman belajar matematika, teman-teman belajar fisika, belajar biologi, ya kepakainya cuma di dunia. Cuma di dunia. Kita belajar anatomi manusia, kita belajar matematika, misalnya gitu ya, mean, apalagi segala macam, kongruen segala macam tuh ya, tetek bengek ya kan. Ya itu cuman tujuannya apa ya? Fungsi kita belajar khususnya sekolah ya. Saya sering nyampein kalau pas lagi ngobrol sama Uda sama yang lain. Fungsi kita sekolah itu cuma satu sebetulnya. Melatih otak kita untuk tetap berpikir, itu aja sebetulnya. Itu tujuan belajar teman-teman dari SD sampai SMA sampai kuliah nanti. Itu tujuannya cuma satu, melatih otak kita berpikir. Sehingga teman-teman ketika udah lulus, andai kata nggak punya kerjaan, otak tetap berpikir gimana caranya punya duit. Kalau teman-teman kerja, teman-teman terlatih juga otaknya berpikir untuk melaksanakan tugas kerja. Keluar di situ etos kerja kita. Udah itu aja tujuannya. Tapi kalau bicara jaminan, kagak ada jaminannya. Orang yang dari SD ranking 1, SMP ranking 1, SMA ranking 1, kuliah IP-nya tertinggi, belum ada jaminan. Selesai dia dari kuliah, kemudian dia jadi bos, jadi direktur. Kagak ada jaminan. Bener deh. Banyak justru orang yang kagak sekolah malah jadi bos. Dan tukang ayam banyak ya Mas Anda ya. Kagak sekolah. Ada yang sekolah SD doang. Tapi emang nasibnya bagus, mujur ya. Ya punya duit, ya punya rumah, ya punya kerjaan. Di sisi lain ada orang yang tamatannya SMA, bahkan sarjana, bahkan S2, S3. Apa kemudian jadi jaminan dia bakal sukses kan? Nah yang kayak begitu, mohon maaf ya, kalau kita terlalu duniawi kayak begitu, ntar teman-teman baru nyesel pas sudah lulus. Misal sampai ini, misal aja ya Mas Wanda psikologi lulus S1 selesai. Nah tiba-tiba rezekinya Mas Wanda kerja di pabrik. Kira-kira ada hubungannya gak pabrik sama psikologi? Kagak ada hubungannya. Pabrik mah ngurusin mesin. Sementara kuliah urusan otak, urusan mental, psikologi kan. Nah orang kalau dia punya basic, dia ngaji, dia bakal paham itu. Oh iya emang udah takdir gue begini, udah gue jalanin aja deh, pahala juga buat gue, selesai urusan. Tapi kalau orang yang terlalu idealis, dia akan merasa kecewa. Kenapa kecewa? Gue kuliah susah-susah jurusan psikologi, kenapa gue kerjanya kerja pabrik, ini kagak nyambung, keluar. Akhirnya nyari lagi kerjaan yang berkaitan sama psikologi. Dapat lagi ternyata di administrasi, kagak ada hubungannya sama psikologi, keluar lagi. Terus aja begitu. Karena nggak ada rem dia untuk bisa nerima apa yang ditakdirkan sama Allah. Qadarullah nggak dia terima. Gimana mau bisa dapat kehidupan yang bagus? Lanjut ya. Kal ilmi seperti ilmu. Kal ilmil mutakafili, seperti ilmu mutakafil, libayani ma'rifatihi ta'ala, untuk menjelaskan ma'rifatullah ta'ala. Ma'rifat itu mengetahui tentang Allah ya. Bil wahdaniyati, dengan sifat wahdaniyahnya. Wahdaniyah artinya esa. Wa ma'rifati sifati, dan mengetahui sifat-sifat Allah. Wasidqir rasuli, dan kebenaran Rasul. Nah yang kayak gini wajib teman-teman pelajarin. Mengetahui tentang Allah, sifat wujud, idam bako, wadaniyah, sifat 20, asmaul husna, itu wajib. Idla ya juzud, karena tidak boleh, ya nggak boleh tuh keduanya
Apa at-taqlidu taklid fihi di dalamnya. Karena kita nggak boleh taklid masalah iman. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa'lam ketahuilah, annahu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qaulihi, dan firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Sanurihim, telah aku perlihatkan mereka, ayatina, akan ayat-ayat kami, fil afaqi, pada cakrawala. Maksud ayat di sini tanda ya, tanda kebesaran Allah. Adanya langit, adanya matahari, adanya bulan, bintang, planet, semua yang ada di cakrawala itu tanda kebesaran Allah. Berarti ada yang menciptakan. Gak mungkin mereka berdiri sendiri. Wa fi anfusihim, dan juga pada diri mereka, hatta yatabayyana, sehingga nyatalah, sehingga jelas atau nyata, lahum, bagi mereka, annahu, bahwa sesungguhnya Allah itu al-haqqu, ada atau benar. Ya Allah itu benar adanya. Nah ilmu yang kayak gitu wajib, karena ilmu tauhid. Yang ini disebut ilmu yang fardu ain. Nggak bisa teman-teman taklid. Taklid itu mengikuti seseorang ya. Ya kayak teman-teman tuh sholat, zakat, puasa itu sementara kan masih taklid. Awal-awal kita tahu sholat, teman-teman nggak mungkin belajar lewat ngaji. Ya kan, waktu kita umur 5 tahun, 6 tahun itu kita bisa sholat karena ngeliatin orang. Kita ke musola, ke masjid, ikut sholat taraweh kan gitu. Oh ternyata sholat gerakannya begini, oh ruku begini. Itu pun masih bercanda kita. Ini tadi masih SD dulu, bercanda ya lari. Oh, ini nggak apa-apa, orang belum mukalaf, nggak ada masalah. Nah itu namanya taklid. Ya, ntar lama-lama baru deh yang ngaji, belajar, ya, belajar fikih dan sebagainya. Nah itu untuk urusan ibadah. Dari awalnya taklid, kemudian ittiba, naik ke atas. Ittiba berarti mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti sunnah Nabi, tahu dalil. Nah kalau untuk iman kagak boleh. Bedanya gitu. Kalau ibadah nggak ada masalah, teman-teman taklid. Ya, kalau untuk ibadah awalan taklid dulu, sholat asal-asalan. Yang penting tahu gerakannya kan gitu. Puasa, orang-orang puasa, kita puasa, kan gitu. Orang-orang sholat, kita sholat. Orang-orang zakat, kita zakat. Orang-orang terawih, kita terawih. Taklid aja, ngikutin aja. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kita ikutin. Tapi kalau masalah iman kagak bisa. Orang-orang nyembah Allah, kita ngikut nyembah Allah. Orang-orang nyembah berhala, kita ikut nyembah berhala. Ya nggak bisa. Nah itu yang fardu ain. Ya. Nggak boleh taklid kalau untuk urusan iman ya. Kalau untuk urusan Islam, untuk fikih, ibadah, teman-teman awalan boleh taklid, awalan ya. Tapi lama-lama nggak boleh. Tapi kalau iman, urusan kita yakin pada Allah, urusan kita beriman pada malaikat, pada kitab-kitab, kepada para rasul, para nabi dan seterusnya, nggak boleh kita taklid. Makanya pertama kali yang teman-teman harus ajarin, ntar kalau udah punya anak, ini saya wanti-wanti dari jauh-jauh hari, mumpung belum kawin, ya kebetulan belum kawin semua ini. Ntar kalau ada masih lain lagi ceritanya, ya. Nanti yang harus teman-teman ajarin kepada anak pertama kali adalah Allah. Makanya kenapa orang lahir, ya bayi lahir itu sunnah diazanin. Kenapa sunnah diazanin? Karena pertama kali supaya yang dia dengar adalah lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tauhid pertama kali itu, pelajaran tauhid. Ntar kalau udah pas umur 3 tahun, 4 tahun, mulai kenalin doa-doa supaya dia lebih dekat dengan Allah. Baca doa mau makan kan gitu. Baca doa habis makan. Walaupun ntar gak kepake, teman-teman udah SMA ini gak kepake. Makan aja deh, ya kan? Jarang kita baca bismillah aja kagak. Duas langsung ya kan? Saya yakin itu, saya yakin. Jadi kalau untuk urusan iman, ya, kalau urusan iman mungkin kalau masih kecil umur 5 tahun kurang gitu ya, balita lah gitu, ini masih wajar loh. Tapi kalau udah 5 tahun ke atas, itu orang tua harus ngajarin tauhid pertama kali. Makanya teman-teman yang dulu waktu umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai lagi ngaji, banggalah teman-teman udah kenal Allah.
Orang tua sekarang maaf ya, nggak bangga anaknya kenal Allah tuh nggak bangga. Orang tua zaman sekarang itu lebih bangga anaknya ranking 1, lebih bangga anaknya dapat ranking tiap tahun, tiap semester, lebih bangga anaknya dapat prestasi, ngerjain ini ngerjain itu, lomba ini lomba itu. Banyak orang tua yang sekarang kagak bangga anaknya la ilaha illallah. Coba bayangin nih teman-teman, bayangin ada seorang anak katakan SMP lah kelas 3 atau SMA kelas 3 ya kan, dia sekolah dari SD SMP ranking 1 mulu, wah perfect lah, dari setiap semester ranking 1, ikut lomba juara mulu, olimpiade lulus. Tapi ketika tiba-tiba dia murtad, dia menyembah bukan Allah, dia ngomong sama orang tuanya, "Bu, saya udah gak Islam lagi, mulai sekarang saya murtad." Kira-kira ini teman-teman bayangin, hancur gak semua prestasi dia di hadapan orang tuanya? Hancur semua. Kebanggaan orang tua yang dari SD sampai SMA habis semua. Coba bayangin. Ini teman-teman lah, mudah-mudahan jangan. Ini teman-teman punya anak dari SD ranking 1, walaupun teman-teman blow on. Wah keren juga anak gue ranking 1 ya. Ranking 1, kelas 2 ranking 1, setiap semester ranking 1. SMP dapat prestasi, beasiswa. Wah rapotnya kagak ada merahnya lah. Apa biru apa hijau tulisannya? Biru ya? Biru apa hitam? Hitam ya? Pokoknya prestasi cakep lah, sekolah bagus, wah lesinnya juga bagus, nggak pernah nyusahin guru, cakep. Dilombain tingkat kecamatan juara, lombain tingkat Jakarta Timur, ya kan, Kota Madia juara, lombain tingkat DKI juara, tingkat nasional juara, sampai masuk antar negara internasional, wah bawa nama harum sekolahan, bawa nama harum keluarga. Pas SMA kelas 3 dia ngomong sama teman-teman sebagai orang tua, yang laki sebagai bapak, yang perempuan sebagai ibu, "Pak, Bu, saya sekarang nggak Islam lagi, saya murtad ya, saya mau nyembah lain selain Allah." Kira-kira perasaan teman-teman gimana? Masih banggakah dengan prestasi tadi? Masih bangga nggak? Kagak bangga. Semudah itu tuh Allah. Cuman kan orang tua kagak mikir. Makanya saya kasih tahu teman-teman biar mikir ntar kalau jadi orang tua. Mereka nggak bangga anaknya ngaji. Mereka nggak bangga anaknya bisa baca Quran. Mereka nggak bangga anaknya bisa lalara, nakidatul awam, abda ubis, nggak bangga. Ya kalaupun ada yang bangga nggak banyak. Kok terbukti kok. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya ngalamin. Ya, jadi jangan sampai ntar teman-teman jadi orang tua kayak gitu. Orang tua saya kayak gitu, maksudnya biarin orang tua mah ya, biarin lah orang tua mungkin dia nggak tahu, gitu dia nggak. Tapi ntar teman-teman jangan sampai kayak gitu. Ya. Ini anak kita nih kelar Iqra, bacakan. Orang zaman dulu begitu, orang kelar Iqra, orang juz amma, zaman dulu belum ada Iqra. Kelar juz amma, bacakan, selamatan. Datang ke guru ngajinya. Saya bukan ngarepin mentang-mentang saya guru ngaji terus datang ke saya, enggak ya. Ini siapapun teman-teman mau ngaji dimanapun, datang ke guru ngaji ini bawa bacakan, besek tau ya, yang isinya cuma urap sama kelapa doang, telur deh dibelah 2 itu. Zaman dulu belahnya 4. Dulu mah orang kismin semua. Dulu kagak kebeli, ada yang belah 8, ada yang belah 16, ada yang disuir-suir. Zaman dulu. Tanya orang tua teman-teman. Ngasih ke ustadznya, ntar ustadznya ngasih ke anak-anak makan bareng-bareng, dikasih dimangkokin. Kalau sekarang udah enak, ada tupperware, ada tempat-tempat plastik ya. Kalau zaman dulu kan belum ada, pakai daun pisang. Lah itu kebanggaan buat si anak. Wah saya udah selesai Iqra saya udah selesai juz amma. Nanti juz amma masuk ke Quran gitu juga. Nanti Quran selesai khatam, wow, sedekahan lagi orang zaman dulu, bacakan dulu. Itu menanamkan kebanggaan anak terhadap agamanya. Kalau sekarang kagak. Ya ada yang tetap bangga, ada ya. Tapi ya bisa dihitung. Dari murid saya misalnya yang 80-90 orang, bisa dihitung yang orang tuanya bangga terhadap prestasi anaknya, bisa dihitung. Boro-boro bangga, makasih aja kagak. Ustaz makasih ya anak saya udah selesai Iqra aja, kagak ada. Sampai sekarang kagak ada. Ustaz makasih ya anak saya udah selesai juz amma, sekarang Quran, kagak ada. Nah itu fakta. Ya orang tua saya dong Ustaz. Iya emang orang tua gitu. Tapi maksudnya gak usah diungkit-ungkit, biarin. Maksudnya ntar teman-teman jangan begitu gitu. Karena itu mempengaruhi anak juga. Rasa memiliki anak terhadap agama, iman dia kepada Allah itu jadi tinggi gara-gara orang tuanya. Orang tua punya perhatian agama kepada anak, maka anak juga akan perhatiannya tinggi terhadap agamanya orang tua. Sama-sama.
Nanti orang tuanya nggak sholat diingetin sama anaknya. Jadi jangan takut teman-teman. Tuh enaknya punya anak terdidik agama. Orang tua salah kita ngingetin, kalau kita yang salah orang tua nginget. Ini enggak, orang tua ngalor, anaknya ngidul. Nah faktanya begitu zaman sekarang. Ya tujuan teman-teman ngaji itu sebetulnya itu untuk memantaskan diri ketika itu sudah tiba masanya. Dan sekarang belum tiba masanya, teman-teman yang sekolah masih belajar, yang nganggur masih nganggur, yang udah kerja. Belum ada pikiran kayak gitu. Ntar suatu saat, mungkin 10 tahun kemudian, yang masih umur 12, 13, 10 tahun kemudian kan berarti 22, 23. Kalau udah nikah punya anak baru mulai ngerasa, oh iya bener. Nah sekarang giroh kayak begitu, semangat kayak gitu tuh udah mulai luntur, mulai hilang. Dulu saya ngerasain banget waktu saya masih kecil tuh kayak gitu. Kita kelar nih juz amma, abatasa gitu ya, batasa dan sebagainya. Itu orang tua itu langsung bahasa kita bikin selamatan, bacakan. Saking bangga, jadi kita juga bangga juga, ya kan? Kita kan kalau kayak saya nih, itu saya suruh kasih selamat, salaman. Dia udah lulus Quran, terus dikasih ucapan makasih ya bacakannya gitu. Bahkan sampai mohon maaf sampai Quran aja kagak kebeli. Nah itu faktanya. Untung ada Pak Noh suka ngasih Quran tuh, masih ada yang kecil kan saya kayak ngasih aja. Walaupun saya suka nganjurin suruh beli Quran yang gede, ya, tapi ya akhirnya beli yang kecil-kecil ya udah masalah. Sampai masalah Quran tuh kayak gitu. Padahal Quran beli satu harga, taruhlah yang mahal 100.000 misalnya gitu. Itu kagak habis setahun. Habis gak Quran? Kagak. Beda sama duit 100.000. Ini Mas Dika dikasih duit 100.000, kagak nunggu besok, ntar malam juga habis. Yang 12 aja habis udah. Gitu. Beda sama duit yang dibelikan untuk ibadah. Teman-teman beli sarung, punya duit 100.000 beli sarung, itu setahun awet, kecuali hilang ya, hilang mah gondol balik. Tapi kalau teman-teman pakai itu insya Allah awet. Nah itu lagi-lagi ya, manusia tuh umumnya nggak mikir ke situ. Buat beliin buku yang masih kecil, maksudnya masih ditanggung orang tua kayak Mas Ardan, apa namanya Mas Adit ini sama, Bang Ati masih ditanggung orang tua sama yang lain lah. Kalau yang gede beli sendiri, yang masih ditanggung orang tua tuh kadang-kadang orang tua, mohon maaf ya, nggak punya pikiran seperti itu. Oh anak gue pengen pinter nih, beliin buku yang baru, beliin Quran yang baru, yang bagus dan seterusnya. Kadang-kadang ya itu tadi kalah sama duniawi. Nah ini pesan saya sama teman-teman, jauh-jauh hari saya sampaikan dan saya nggak bakal bosen, karena itu untuk teman-teman punya generasi juga. Sering saya sampaikan, kalau kita punya orang tua begitu ya jangan nyalain, wajar. Kenapa? Satu, mungkin ilmunya orang tua kita terbatas. Ya, mungkin dulu orang tua kita ilmunya ya cuma segitu-gitunya, ngajinya nggak banyak gitu. Nah makanya kita ubah dari kita sekarang. Nah, yang kedua mungkin ya pergaulan atau keterbatasan ekonomi. Bisa juga orang tua kita karena terbatas ekonominya, ya akhirnya nggak mampu untuk memfasilitasi kita khususnya dalam bidang agama. Nah kita belajar dari situ. Jadi jangan sampai ntar teman-teman udah jadi orang tua lebih sibuk sama urusan yang tetek bengek. Apalagi tadi yang saya cerita ya, misalnya awal-awal punya anak. Orang awal-awal punya anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih balita ya, itu sibuk dia sama urusan anaknya. Kalau laki-laki beliin kemeja yang bagus, beliin baju yang bagus. Kalau perempuan siap-siap beli anting segram 2 gram. Pokoknya sibuk sama yang gitu-gitu aja kagak penting. Padahal ada satu hal yang harus dia lakuin, dia tanamin dari sejak awal, yaitu tauhid. Ajarin anaknya ucap la ilaha illallah. Itu pertama kali, biasain anaknya ngucapnya Allah. Nanti udah mulai 3 tahun, 4 tahun, suaranya udah mulai keluar ya. 2 tahun mah belum, masih pelat. Allah, masih gitu. Dan udah 3 tahun, 4 tahun teman-teman ajarin ngucap Allah. Nanti biasain makan bismillah, habis makan alhamdulillah, biasain. Ya itu perlu pembiasaan, mau makan ayo deh, mungkinnya nggak hafal doa makan. Ya udah kita awalin bismillah, ayo deh baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cadel ngomongnya bismillahirrahmanirrahim gitu paling. Makan, habis makan jangan lupa ayo mengucap apa? Alhamdulillah. Ketika temu sama orang, dikasih sama orang, makasih dan seterusnya. Itu pembiasaan agama. Dan itu yang wajib ditanamin sama orang tua, bukan sama guru, bukan sama ustadz, bukan. Itu terus berlangsung sampai balik, sampai mukalaf. Makanya sering saya sampaikan teman-teman sekolah, teman-teman ngaji, itu guru kita, ustadz kita itu cuma diperbantukan untuk mendidik teman-teman, untuk mendidik kita.
Ustadz nggak ada tanggungan sebetulnya, guru tuh nggak ada tanggungan. Yang wajib ngajarin tuh orang tua. Masalah tauhid, masalah fikih, itu orang tua yang wajib ngajarin. Cuman karena keterbatasan orang tua, ya, entah dari segi waktunya, entah dari keterbatasan ilmunya yang belum mumpuni, maka teman-teman disekolahin, maka kita di ngajiin supaya diajarin sama orang yang lebih bisa dari segi waktu maupun dari segi ilmu. Artinya orang tua secara nggak langsung itu sebetulnya minta tolong sama sekolahan sama pengajian. Tapi yang jadi sekarang kenyataannya, faktanya, ketika udah ditaruh di sekolahan, ketika anak udah ditaruh di pengajian, orang tua lepas tangan. Itu faktanya begitu. Orang tua nggak nanya lagi sekolahnya gimana. Ada nggak di antara teman-teman kecuali Patir? Kalau Patir masih saya tanya, pulang sekolah pasti itu Patir. Gimana bang sekolahnya bang? Ada PR nggak bang? Ini mohon maaf nih teman-teman, ada nggak pulang sekolah ditanya kayak gitu sama orang tua? Yang ada ngangkat tangan. Gak ada kan? Alhamdulillah. Berarti benar faktanya kan? Iya, dia jadiin pelajaran. Maksudnya ntar teman-teman kalau udah punya anak jangan begitu. Kalau saya sampai sekarang masih tanya, walaupun udah kelas 6 saya tanyain gimana bang sekolahnya. Dia sambil bercanda aja, teman-temannya gimana bang? Rese nggak? Biasa kan? Ada biasa. Udah nggak usah baper, biasa aja gitu. Ada PR nggak? Tanya bang Patir. Ya bang ya? Pasti saya nanya gitu. Itu untuk didik. Ntar supaya Patir udah gede juga begitu. Kenapa? Karena kita minta tolong sama sekolahan. Teman-teman itu dimintain tolong sama orang tua, diserahin ke guru. Harusnya orang tua kan nanya, gimana sekolahnya? Kalau ada PR nggak? Susah nggak? Ya udah kerjain. Minimal itulah. Syukur-syukur bisa bantuin. Kadang-kadang orang tua sekarang kagak, udah kerjain sono. Orang tuanya diem aja. Kadang-kadang lihat HP, main HP. Ya itu faktanya begitu gimana? Dan itu nggak bakal berubah kalau teman-teman nggak ngubah. Ntar teman-teman punya anak, pola itu yang teman-teman pakai karena hasil didikan orang tua. Ntar teman-teman jadi orang tua nih, begitu juga sama punya anak, dia pulang sekolah, ya udah sepatu di mana, tas di mana, kagak dipikirin, nggak nanyain PR-nya gimana, itu bakal terjadi di teman-teman. Ntar teman-teman punya anak, anaknya gede jadi orang tua, teman-teman punya cucu, cucunya begitu juga terus. Ila yaumil kiamah begitu terus. Nah putus tuh perputaran kejelekan itu. Teman-teman harus putus keburukan itu. Dimulai dari siapa? Ya dimulai dari kita. Ntar kita kalau udah jadi orang tua jangan begitu maksudnya. Jangan sampai anak kita sekolah, anak kita ngaji kagak kita urusin. Ya udah kitanya bodoh, anak kita bodoh juga. Nasab kagak berubah maksudnya. Nasab kita kagak berubah, keseharian juga kagak berubah. Ya. Waka ilmi sholat tindakin seperti ilmu sholat, wa toharoti dan ilmu toharoh bersuci ya. Anda kulli muslimin atas setiap muslim, baligin yang balik, fakiron baik yang fakir karena adanya, baik dia miskin adanya, augonian atau kaya. Ajarin sholat. Jangan sampai yang ngajarin sholat pertama, Ustadz, wah rugi bener. Teman-teman punya anak yang ngajarin sholat pertama kali Ustadz, rugi. Kenapa? Sholat dari kecil sampai mati. Ya, mansana sunatan hasanatan ya. Kalau orang mencontohin, ngasih tahu yang bagus, falahu ajrun, maka dia dapat pahala. Wa ajru man biha, dan pahalanya orang yang ngerjain apa yang dia contoh. Tuh, hati-hati. Dulu saya ngomong bismillah ya, Fatihah ya, itu nanti ngomong ya. Teman-teman kalau udah punya anak, pertama kali yang teman-teman ajarin Fatihah. Karena Fatihah kepake semua. Jangan sampai ustadz yang ngajarin, rugi orang tua bener. Kenapa? Karena kalau yang ngajarin ustadz itu dipakai sama anak kita. Kita nggak dapat pahalanya, ustadz yang dapat pahalanya. Setiap dia sholat baca Fatihah, dia dapat pahala, ustadznya dapat pahala. Dia ngirimin doa kalau kita udah meninggal, dia dapat pahala, ustadznya dapat pahala. Rugi kita. Maka saya anak-anak yang umur 6 tahun, kalau perempuan saya kan gak terima yang di bawah 6 tahun ya. Atau laki-laki yang umur 7 tahun, pertama kali yang saya ajarin Fatihah, sholat. Bertanya yang masih ngaji tuh, yang suka datang juga dari lihat ya. Kan kadang-kadang anak yang masih kelas 1, kelas 2 ya, praktek sholat berjejer di sini. Ya sholatnya masih banyak yang berantakan, maka diajarin di rumah. Ngajarin di pengajian kan paling cuma berapa jam. Ya itu rugi banget. Bayangin itu ladang pahala semua itu. 10 orang aja yang belajar sholat sama saya. Saya udah meninggal itu dapat kiriman pahala sholatnya dari murid-murid saya itu.
Kalau saya ini untung, yang rugi siapa? Orang tua. Rugi. Makanya teman-teman punya anak umur 3 tahun, 4 tahun, kalau bisa pertama kali ajarin Fatihah. Bisa nggak umur 3 tahun diajarin Fatihah? Bisa. 4 tahun bisa. 5 tahun bisa. Adanya Fatihah, Fitri itu udah bisa Fatihah bang. Fatihah udah bisa ya. Ya walaupun sambil ngikutin anak-anak aja. Bacaan sholat bisa walaupun cadel. Allahu akbar kabira walhamdulillah bisa. Kalau saya enak, kenapa? Karena saya enak, rumah kan dipakai ngaji nih. Anak saya yang Fitri yang kecil itu suka ikut ngaji. Jadi suka ikut-ikutan. Jadi nggak perlu saya ajarin pun dia ikut-ikutan. Nah kalau teman-teman kan kagak. Yang laki-laki misalnya sholatnya di masjid, sholat di musola. Yang perempuan misalnya sholatnya di kamar. Anak kan nganggur, siapa yang ngajarin? Lah anaknya udah diajak masalahnya. Ya, nah itu termasuk. Waka ilmi zakatin dan ilmu zakat. Nah, sama ilmu zakat juga. Wal haji dan ilmu haji. In wajib jika wajib alaihi atasnya. Jadi sholat itu udah mulai harus benar-benar sempurna kalau teman-teman udah mulai mukallaf ya. Begitu pula dengan zakat, haji sama. Kalau teman-teman kalau punya duit, ilmunya zakat, ilmunya haji teman-teman gak wajib. Tapi kalau teman-teman udah punya duit, misalnya sekarang 25 juta daftar haji, tahu naik atau belum, saya sih belum. Ya, walaupun ada wacana naik, maka teman-teman seketika itu juga wajib belajar tentang haji. Begitu. Jadi kalau ilmu fikih sesuatu yang sudah sesuai sama kewajibannya, maka seketika itu juga hukumnya jadi wajib. Wa amma bulughul batil ijtihadi, dan adapun ilmu yang sampai tingkat ijtihad. Kalau ilmu yang sampai tingkat ijtihad maksudnya untuk memilah-milih. Wal fatwa dan fatwa, fa fardu kifayatin, maka hukumnya fardu kifayah. Nah kalau kayak gitu mah fardu kifayah. Jadi jangan gagal paham, yang fardu kifayah itu yang berhubungan sama ijtihad, sama fatwa. Idza aqama, ketika telah ada dengannya, maksudnya dengan ilmu tersebut, siapa wahidun seseorang. Kalau ada satu aja dari orang, min ahli baladin, dari satu penduduk daerah atau penduduk negeri, kafa maka cukup, wasakoto dan gugur, anil bakina, dari orang yang lain. Beda apa yang urusan ijtihad, urusan fatwa. Teman-teman mah kagak bisa juga gak masalah. Orang itu mah fardu kifayah, itu urusannya ustaz. Ya misal kemarin pas lagi corona, ya kan, ada himbauan ya, bukan larangan, hati-hati, himbauan untuk tidak sholat Jumat. Nah itu teman-teman gak usah pikirin, kok gimana hukumnya meninggalkan sholat Jumat, karena itu butuh ijtihad. Iya kan? Harus buka kitab, gimana menurut Fathul Qorib, gimana menurut Fathul Mu'in, gimana menurut Ihanatul Thalibin, gimana menurut Hasyi Al-Baijuri, ya, konsekuensinya seperti apa, kalau harus dilakukan bagaimana, implementasinya di masyarakat seperti apa yang harus kita sampaikan, dan seterusnya. Itu teman-teman gak usah ngajarin kayak gitu, karena bukan kebutuhan teman-teman. Maksudnya paham ya? Jadi itu kan ranahnya ijtihad, ranahnya fatwa, itu biarin ustaz, biarin ulama. Tapi kalau kayak sholat dipakai gak sama kita? Dipakai. Zakat dipakai gak sama kita? Dipakai. Kalau pergi haji tadi, kalau punya duit, dipakai itu semua sama kita. Yang keseharian itu maka wajib, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Bisa bedain ya. Kalau yang ranahnya ranah ijtihad, ranahnya fatwa, hukumnya fardu kifayah. Teman-teman gak ngerti itu gak ada masalah. Misal hukum numpuk jenazah dalam satu liang lahat. Ayo, paham gak teman-teman? Hukumnya gimana? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Apa dah? Ada jenazah ditumpuk. Kan sekarang banyak nih pemakaman udah sempit kan ya. Jenazah ini ditumpuk. Apa dah? Ini ada jenazah, misalnya bekas kakek kita, gitu ya.
Terus ada sepupu kita meninggal, udah tumpuk aja, orang kagak ada lagi tempatnya, ditumpuk. Nah, hukumnya apa? Tahu nggak maksudnya? Tahu nggak? Kalau tahu gimana? Tahu dah hukumnya apa? Apa ya? Bang Pai yang boleh ngaji 420. Tahu nggak hukumnya? Nggak tahu ya? Ya nggak apa-apa, nggak tahu juga. Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Dan itu nggak dosa karena itu ijtihad. Aslinya hukum menumpuk jenazah haram. Hukum aslinya ya. Hukum dasar satu liang lahat ditumpuk jenazah haram. Tapi ulama mengecualikan. Di antaranya ya jelas darurat. Nah, di antara kriteria darurat adalah ketika tempatnya sempit, tempatnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuat liang lahat yang baru, atau misalnya terjadi kematian bencana alam secara umum. Nah itu boleh satu liang lahat dibikin panjang, langsung aja dikubur bareng-bareng, blok, nggak apa-apa. Termasuk di dalamnya wakas rotil mauka, ketika banyak orang-orang yang mati boleh. Termasuk tadi saya sampaikan kalau di Jakarta karena tempat pemukimannya sempit boleh. Nah itu fatwa itu ijtihad, itu ranahnya ulama. Nah teman-teman kalau belajar kitab-kitab yang lebih tebal, Bughyatul Muqtasidin, kitab Ihanatul Talibin dan sebagainya itu ketemu. Itu mah teman-teman kagak ngerti juga dari apa? Paham nggak maksudnya? Teman-teman nggak ngerti hukumnya kok kagak dosa. Tapi kalau sholat, Mas Wanda sholat zuhur berapa rakaat? Nggak tahu saya dosa. Mas Anda sholat subuh pakai kunut apa enggak? Ya kalau apal ya pakai, kalau enggak apal ya nggak usah. Nah, itu dosa karena nggak tahu. Padahal kunut itu sunnah apaan? Ada contohnya kayak gitu ya, bisa bedain ya. Jadi ada ranah yang ranah itu kita fardu ain, kita harus bisa. Rukun, itidal itu kan rukun sholat ya. Nah itu bagian dari sholat dan itu kita lakukan. Itu mah harus tahu, kagak boleh taklid. Orang ruku kita ruku, bacanya subhanallah gitu, kagak boleh. Tapi kalau yang tadi misalnya fatwa tentang menumpuk jenazah dalam satu liang lahat, teman-teman kagak tahu kagak dosa. Makanya jangan sembarangan juga jawab-jawab. Ntar ada orang nanya kan, bagaimana Mas Dika hukum jenazah ditumpuk? Wah, jangankan 2, 3, 4, 5 sekalian tegak pakai kayak kue lapis gitu. Kalau anda tahu hukumnya mainin. Kalau nggak tahu jadi nanti kan tahu gitu, nggak masalah juga dan nggak dosa karena itu bukan ranah fardu ain, tapi ranahnya fardu kifayah. Yang andai kata satu daerah kok kagak ada tahu semua hukumnya, baru satu kampung itu dosa, blow on semua. Beda sama fardu ain. Kalau fardu ain teman-teman sholat, ya kan harus tahu tadi tuh ruku, itidal, sujud, duduk dan sujud, teman-teman harus tahu bagaimana caranya, bagaimana bentuknya. Zakat kita udah belajar di takrib ya, bagaimana akadnya, bagaimana muakalahnya dan sebagainya. Nah maka ketika teman-teman tahu itu, secara hukum fardu ainnya teman-teman udah gugur, alhamdulillah bebas. Bukan fardu kifayah satu kampung, bukan fardu kifayah itu kalau nggak ada yang pelajari sama sekali. Termasuk tadi masalah fatwa-fatwa atau ijtihad yang kagak di semua orang mengerti. Ya misalnya gampangnya kayak wudhu diganti tayamum, ya kan? Itu kan nggak semua orang ngerti. Ranahnya ranah ijtihad. Atau misalnya lagi hukum misalnya azan qomat misalnya gitu. Dimana kalau dalam satu kampung nggak ada yang azan, bolehkah kita azan sendiri misalnya gitu? Apakah musola udah mewakili satu kampung, padahal ada musola lain, ada juga masjid lain? Itu kan kita nggak tahu hukumnya ya. Nah itu ranah ijtihad, itu ranah fatwa. Yang kalaupun kita nggak tahu hukumnya kagak dosa, tenang aja kagak dosa kita. Kecuali satu kampung blokan semua, berarti kan kagak ada yang tahu ya, baru satu kampung dosa semua. Tapi kalau ada yang tahu satu aja, ada ustadznya satu aja, ulama satu aja, yang pintar satu, nggak usah banyak-banyak, satu aja, gugur itu semua. Tapi kalau sholat kagak bisa. Yang tahu cuma ustadz doang, yang lain kagak ngerti sholat, dosa juga yang kagak ngerti. Yang ngerti zakat cuma ustadz doang, yang lain kagak ngerti zakat. Ya satu kampung itu juga ikut dosa yang kagak ngerti zakat. Gitu. Beda ranahnya antara yang fardu ain sama fardu kifayah. Wa alaihim, dan atas mereka apa taqlidu taklid, ya taklid ikut-ikutan aja. Bima pada perkara yaqtaru yang bisa berbahaya lahum bagi mereka minal hawadisi dari perkara-perkara baru. Wa in tuqa'adu, dan jika enggan mempelajari mereka
Siapa? Kulluhum, semuanya. Kullu itu setiap, tapi bisa berarti semua. Tapi nggak semua kul, semua ya. Ada yang setiap atau sebagian. Kulluhum, semua mereka, anhu daripada ilmu ijtihad, ilmu fatwa, aswan maka berdosa jami'an, semuanya. Tapi kalau nggak ada yang mengajari semua ilmu ijtihad, ilmu fatwa, satu kampung dosanya itu fardu kifayah. Makanya sebetulnya dulu pernah saya sampaikan ya, teman-teman belajar yang agak-agak rumit, yang kadang-kadang kagak ada di kasus kita, ya kan? Waktu teman-teman belajar kimia usaha ada, teman-teman belajar takrib, teman-teman belajar metode 33, ya bahasa Arab dan seterusnya, itu kan mungkin, ya, itu kan nggak ada dalam permasalahan teman-teman ya. Yang ada dalam permasalahan kita ya sholat, wudhu, itu yang ada dalam permasalahan kita. Teman-teman nggak bakal ditemuin masalah bahasa Arab, teman-teman nggak bakal ditemuin masalah penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Nah yang kayak gitu tuh ranahnya ijtihad sebetulnya. Dan yang kayak begitu juga hukumnya fardu kifayah. Tapi sebetulnya kalau ada teman-teman itu, karena kita udah belajar, maka secara nggak langsung teman-teman udah menggugurkan kewajiban mereka-mereka yang belajar. Maka bersyukur, ntar teman-teman di akhirat, ya maaf bukan nyombongin diri, teman-teman bakal jadi power. Kalau nggak percaya mati aja, ntar saya kasih tahu deh. Iya, kenapa? Karena yang mempelajari nggak banyak. Ya teman-teman bisa cek di RW 8, di balak kita ya, di daerah kita RW 8 khususnya, atau umumnya RW 8, Kebun Kelapa sama di sana. Cari yang belajar kimia usaha, cari. Yang usianya seusia teman-teman ya. Nah, usianya 20 sampai 30 lah. Kalau ada, berarti ada yang belajar. Kalau nggak ada ya berarti teman-teman punya prestasi ijtihad itu. Teman-teman cari yang belajar takrib. Kita kan udah hatam ya takrib ya. Ya perkara ngerti apa kagak urusan belakang. Yang penting udah belajar aja. Ya takrib ya kan. Coba teman-teman cari di RW 8 yang usia 20, 25, 30 udah belajar fikih kitab takrib. Bukan ngaji umum loh, bukan ngaji musola masjid. Musola masjid mah banyak. Tapi jarang juga remajanya, biasanya laki-laki ya kan. Maksudnya yang dia benar-benar ngaji pakai kitab. Dia tahu urutannya, dia tahu definisinya, dia tahu rangkaiannya, penjelasannya dan seterusnya. Coba teman-teman cari. Atau misalnya belajar yang kemarin kita belajar metode 33 atau tafsir Yasin. Yang usia 20, 25, 30. Itu ranah ijtihad. Nah, ketika teman-teman ambil resiko itu, maka teman-teman menggugurkan se-RW 8. Makanya ntar di akhirat teman-teman dapat piala tersendiri. Itu yang saya maksud. Kenapa? Karena teman-teman punya prestasi menggugurkan kewajiban itu. Bayangin kalau nggak ada yang belajar akhlak semuanya, nggak ada yang belajar RW 8 fikih semuanya. Kira-kira dosa nggak RW 8? Dosa nggak? Dosa. Nah kita mewakili itu. Mungkin kalau fikih yang standar banyak, di masjid musola banyak, metode juga ada. Quran yang standar banyak, tapi yang usia teman-teman ada nggak? Saya yakin nggak ada. Karena yang di musola masjid aja ya remaja ini bisa dihitung. Dengan yang masih muda ini bisa dihitung. Kalau di musola ya paling saya Mas Andan, so Anda nih. Yang lain nggak ada, maksudnya yang muda ya paling cuma kita bertiga ini aja. Yang lain sisanya bapak-bapak tua kan. Ya nggak apa-apa, maksudnya dalam hal ini generasi untuk fardu kifayah ini udah terputus sebetulnya. Kenapa? Karena kita sudah mewakili mereka-mereka itu. Fa'idan muslimu, fa'idan maka dengan demikian atau maka dari itu al muslimu adapun lafaz muslim wal ilmu dan lafaz ilmu artinya mengetahui kullu minhuma adapun setiap dari keduanya itu amun mahsusun. Ini istilah balaghah ya. Amun mahsus. Am umum, mahsus yang ditentukan atau yang dikhususkan. Jadi lafaz umum yang dikhususkan itu namanya amun mahsus. Bi ilmi dengan ilmu. Jadi muslim sama ilmu itu dua lafaz yang amun mahsus. Dua lafaz umum yang ditentukan. Bi ilmi dengan lafaz ilmu itu. Ubetulia yang menjadi ujian bihi dengannya wa ilmin dan ilmu akilin yang berakal baligin yang balik
Jadi kemudian jadi ujian buat seorang muslim yang dia punya ilmu, berakal dan balik. Ini yang kita sebut dengan mukallaf. Kada fi syarhil masabihi, kada seperti halnya demikian atau demikian halnya fi syarhil masabihi dalam kitab syarah al-masabi. Wa ila hadal makna, dan kepada makna ini asyara yang mengisyaratkan siapa al-musannifu musannif pengarang kitab. Faqala maka berkata beliau, iklam ketahuilah bi annahu dengan sesungguhnya, ai maksudnya domiru lisya'ni, domir sya'an, la yuftaradu tidaklah diwajibkan ala kulli muslimin atas setiap muslim, wa muslimatin dan muslimah, apa tolabu kulli ilmin mencari setiap ilmu. Nah, jadi maksudnya nggak diwajibin tuh setiap muslim harus mencari setiap ilmu. Bal yutarodu, tetapi diwajibkan. Yutarodu diambil dari kata parodo ya, difardukan, fardu atau wajib. Alaihi atas dia apa tolabul ilmil hal, mencari ilmu hal. Ilmu hal nama istilah. Hal itu keadaan, kondisi. Wa huwa adapun ilmu hal, maksudnya ilmu hal apa? Yang dimaksud ilmu hal itu ilmu usuluddin, ilmu tauhid, wa ilmil fiqhi dan ilmu fikih. Jadi nggak semua ilmu teman-teman wajib pelajarin, cukup ilmu hal, yaitu ilmu usuluddin, ilmu tauhid, ilmu akidah, dan juga ilmu fikih. Ya, ibarat sekolah SMP apa pelajaran IPA? Biologi, fisika, kimia ada? Kimia belum ada ya? Kimia SMA. Ini gini, kalau yang SMP atau yang SMA ya, kira-kira ilmu apa yang teman-teman harus tahu? Misalnya mungkin ilmu bahasa Indonesia, itu kayaknya wajib ya, karena kalau bahasa Indonesia kan berarti teman-teman belajarin bahasa, termasuk di dalamnya sopan santun. Gimana caranya teman-teman bisa bedain ngomong lu gue sama ngomong saya kamu, kan gitu. Itu ilmunya ada di bahasa Indonesia. Nah yang kayak gitu teman-teman wajib belajar ya. Atau misalnya teman-teman belajar matematik ya, namanya nggak lepas kita dari hitung-hitungan, dari angka. Kita ngelihat tanggal, kalender, angka. Kita melihat duit, angka, kan gitu. Maka bisa dikatakan belajar matematik juga wajib. Tapi kalau belajar fisika, kimia, biologi, anatomi tubuh manusia, belajar IPS, misalnya sosiologi, antropologi, apalagi geografi, ya pokoknya yang semacam itu baru wajib kalau teman-teman punya keperluan dalam ilmu itu. Kalau matematika dari teman awal dasar pun itu udah wajib. Kenapa? Karena diperlukan kan. Gimana teman-teman ngerti duit kalau matematika nggak tahu? Ya kan, teman-teman tahu jajan duit 2.000, jajannya 1.000, kembalian 1.000 kan? Itu kan karena tahu matematika. Ya enggak? Atau teman-teman punya warung atau kelak nanti jadi pedagang, ada orang bawa duit 10.000, jajannya 5.000, kita kembali 5.000. Itu kita tahu gara-gara matematika. Ada nggak hubungannya sama fisika? Wah ini Newtonnya sekitar segini dong. Tadi saya hitung dulu secara derajat Fahrenheitnya, kagak ada. Ya kan? Nggak ada hubungannya. Artinya belajar fisika, belajar kimia, belajar kalau dalam IPS, belajar sosiologi, antropologi dan sebagainya, itu baru wajib ketika teman-teman udah ketemu start di situ. Misal teman-teman yang sekolah dulu ya, kita yang kerja belakangan. Misalnya teman-teman punya cita-cita, saya pengen jadi dokter. Nah, berarti kalau dokter kan harus ngerti khususnya IPA ya, ilmu-ilmu yang berkaitan sama IPA, biologi, kimia, fisika. Nah maka seketika itu juga teman-teman belajar dan mendalamin fisika, kimia, biologi dan sebagainya wajib. Karena teman-teman punya cita-cita untuk jadi dokter. Tapi kalau teman-teman cita-citanya jadi ustaz, ya, tapi repot juga, ustaz juga harus ngerti juga gitu ya. Tapi maksudnya gini, kalau teman-teman cuma gue pengen buka TPA aja pengajian, dan teman-teman gak ada kewajiban bisa ngerti fisika, biologi, kagak ngerti itu kagak dosa. Maksudnya ya.
Kecuali teman-teman tadi punya kepengenan yang ada hubungannya sama ilmu tersebut. Ini ilmu hukum secara sosial dulu ya, secara ilmiawi ya. Atau sebaliknya teman-teman pengen punya cita-cita ya kayak Mas Wanda nih, psikologi. Maka seketika teman-teman belajar psikologi, maka jadi wajib belajar yang berkaitan dengan sosial. Belajar tentang anatomi tubuh manusia, bagaimana gerak-gerik manusia, bagaimana filsafat tentang manusia, bagaimana sosiologi antropologinya manusia, bagaimana historis sejarahnya peradaban manusia, dan seterusnya. Wajib seketika itu juga. Karena ada hubungannya sama apa yang dilakukan. Nah, itu yang disebut ilmu hal. Nah, sekarang saya tanya, balik lagi misalnya kayak sholat. Nah, kalau teman sholat nggak? Sholat. Nah, maka yang teman-teman pelajarin itu namanya ilmu hal. Teman-teman zakat, ya kalau Ramadan kita puasa terus kemudian zakat, kan kita lakuin tuh. Nah, itu yang ilmu yang kita pelajari namanya ilmu hal. Nah, itu kalau yang sekolah. Kalau yang kerja ya sama, misalnya udah dagang, ya. Maka seketika itu juga udah harus ngerti matematika. Kalau dalam bidang IPS ya harus ngerti ekonomi, harus ngerti akuntansi. Kenapa? Karena ada hubungannya sama dagang. Nggak wajib buat udah Ridwan belajarin kimia, nggak wajib buat udah Ridwan belajarin fisika, apalagi anatomi tubuh manusia. Wow, biologi kan nggak ada hubungannya sama dagang dia. Maka yang wajib dipelajarin adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dagang, termasuk dalam ilmu agama, ilmu halal haram. Makanya wajib tahu. Kalau teman-teman yang kerja nanti misalnya kerja di pabrik dan sebagainya, maka ilmu menghormati orang secara sosial ya, etos kerja biar semangat dan sebagainya itu wajib dipelajari. Nah, ilmu-ilmu yang lain udah kagak wajib lagi dipelajarin lagi, karena yang lain itu bukan ilmu hal. Ilmu hal itu maksudnya ilmu yang sesuai kondisi kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kondisi kita bagaimana, keadaan kita bagaimana, itu yang jadi wajib buat teman-teman. Kalau teman-teman misalnya jadi guru, nggak bisa teman-teman mencukupkan diri dengan fikih. Udah pernah belajar takrib, saya belajar Fathul Qorib. Wah, saya di Musola Betul itu belajar Fathul Mu'in. Teman-teman punya tugas misalnya jadi guru agama, nggak cukup karena ilmu agama bukan cuma ilmu fikih. Maka teman-teman harus belajar bahasa Arab, harus belajar ilmu Quran gitu. Paham ya maksudnya? Dan dia nggak perlu lagi belajar ilmu biologi, fisika, nggak perlu. Buat apaan? Nggak perlu pakai. Jangan jabatan guru agama yang dipelajari biologi, fisika, kimia. Lo mau jadi guru agama kayak guru IPA gitu. Kan beda ya. Nah, itu ibarat ilmu hal gitu. Nah, ibarat ilmu hal tadi kepada kita juga sama. Kalau teman-teman punya kewajiban sholat ya berarti ilmu halnya adalah ilmu sholat. Dalam hal ini ilmu fikih. Wal muradulan adapun yang dimaksud minal hal dari hal, istilah hal hahuna di sini itu al amru, ya, amr bahasan atau masalah juga boleh, al aridu yang berkaitan lil insani pada manusia. Nah, hal yang di sini secara spesifik adalah yang berkaitan dengan manusia. Minal kufri berupa kekufuran atau kekafiran, wal imani dan iman. Teman-teman harus tahu mana yang termasuk kafir, mana yang termasuk iman. Oh, kalau nyembah Allah berarti beriman. Oh, kalau musyrik berarti kafir. Wajib tahu bagaimana ciri-ciri orang musyrik, bagaimana ciri-ciri orang beriman. Wasolati dan sholat kita pakai, maka wajib kita tahu ilmunya. Wazakati dan zakat wajib kita tahu karena tiap tahun kita zakat. Apalagi yang udah punya harta lebih, zakat mal, harus tahu ilmu zakat mal. Nggak boleh taklid, saya ikut-ikutan aja, nggak boleh. Wasomi dan puasa sama, puasa tiap tahun Ramadan harus tahu ilmu puasa. Wabairiha dan selainnya minal ahwali dari berbagai kondisi atau berbagai keadaan. Lal hali bukan satu keadaan. Jadi harus tahu secara umum berbagai keadaan, bukan cuma dalam satu keadaan. Nggak bisa. Al muqabili yang berhadapan lil mustaqbali pada masa datang. Jadi yang dimaksud di sini hal dalam artian fikih ya, bukan hal dalam artian ilmu nahwu.
Kalau ilmu nahu ya ilmu dore, hal mustaqbal. Hal itu saat ini soalnya kalau kajian nahu ya. Tapi kalau kajian fikih, hal itu yang dimaksud adalah kondisi. Kalau hal mustaqbal itu dalam ilmu nahu yang saat ini dan akan datang kan gitu. Yang dimaksud bukan itu, maksudnya hal yang telah kita lakukan atau akan kita lakukan. Kondisi kita seperti apa? Kama yuqalu, seperti halnya dikatakan oleh para ulama, afdolul ilmi, adapun seafdol-afdolnya ilmu yang paling utama itu ilmu hal. Ilmu yang paling utama itu ilmu hal, ilmu yang dipakai. Wa afdolul amali, dan adapun afdolnya amal yang paling afdol itu hifdzul hal, menjaga hal itu keadaan, menjaga diri ya, keadaan kita dengan ilmu kita, itu amal yang paling afdol. Inabiyai, dari kesia-siaan. Karena kalau teman-teman gak ngerti ilmunya sia-sia. Kalau boleh jujur, teman-teman sholat gak ngerti sholatnya, caranya bagaimana, rukun sunnah gak ngerti, itu sebetulnya jujur aja secara ilmu sia-sia. Tapi jangan teman-teman ngomong kayak gitu sama orang yang baru tobat ya. Orang tatoan, preman, baru tobat, teman-teman ngomong kayak gitu. Lo sholat, kagak ngerti ilmunya, sia-sia. Karena sholat dia. Ribet, gue mabok lagi dah. Gitu. Jangan ya. Ini buat teman-teman yang udah belajar. Aslinya begitu. Teman-teman jungkang-jungking, sholat 1000 rakaat, gak ngerti ilmu sholat, percuma. Aslinya begitu, kalau boleh jujur. Makanya dalam ilmu itu, teman-teman kalau emang belum paham sepenuhnya, niatin belajar. Teman-teman belum ngerti nih bacaan Quran, tajwidnya, hukumnya, nun mati, tanwin, ya, mim mati, hukum alif lam, komariah, samsiah, terus lagi hukum-hukum yang goreng, yang majroha dibaca majreha, ya, irkam ma'ana dibaca irkam ma'ana, dan seterusnya. Teman-teman belum paham itu, ya udah niatin baca Quran dengan belajar, bukan niat secara baca. Karena kalau teman-teman niatin baca, itu kalau salah jadi dosa. Sama ibadah juga gitu. Teman-teman sholat kagak ngerti, ya, belum benar-benar belum paham tentang sholat misalnya gitu. Buat orang yang belajar, udah niatin aja belajar sambil nguburin kewajiban. Walaupun sebetulnya secara ilmu kagak boleh. Ya, kayak begitu tertolak. Suatu amal yang digoiri ilmin mardudatun, maka tertolak. Lah baru gak bakal diterima sama Allah. Bicara nggak diterimanya orang sah aja kagak. Aslinya kalau mau pahit begitu sebetulnya. Jadi teman mau lakuin apapun ya, sholat, zakat, puasa, kalau nggak ngerti ilmunya aslinya, pahitnya itu kagak diterima, kagak sah. Aslinya begitu. Tapi lagi jangan ngomong sama orang yang baru belajar, jangan. Ini kan teman-teman udah rajin nih ngajinya. Aslinya begitu. Makanya kalau teman-teman belajar terus belum terlalu paham, udah niatin aja. Niatin bahwa kita itu lagi dalam proses belajar. Jangan sama sekali diniatin, wah gua kan udah ngerti. Apalagi dengan ngaji. Orang kalau nggak ngaji berarti dia udah paham. Gitu. Konsekuensi orang udah paham, maka nggak ada rukhsah buat dia, nggak ada keringanan buat dia. Kalau salah ditulis salah, kalau benar ditulis benar. Tapi dasar udah kagak ngaji, kemungkinan salahnya jauh lebih besar daripada benernya. Tuh bahayanya gitu. Beda sama orang ngaji. Kalau orang ngaji masih ada rukhsah, masih ada keringanan. Teman-teman sholat salah, seandainya mati dalam keadaan sholat salah, teman-teman tuh nggak bakal dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Karena masih ngaji, masih belajar. Gitu. Misal gitu ya, nggak tahu bagaimana caranya sujud sahwi, ya otomatis salah sholatnya kan. Dia nggak tahu gimana kalau sunnah abad lupa, dia lupa, nggak tahu. Dia nggak tahu sujud sahwi kayak gimana. Kok belum belajar sampai situ mati. Orang baru belajarin sunnah-sunnah sholat misalnya, baru sunnah abad, padahal habis sunnah abad baru diterangin nanti sujud sahwi. Lah kok dilalanya di orang mati tuh. Tuh orang mati sebelum dia belajar sujud sahwi. Maka sholatnya yang salah itu gak bakal diminta tanggung jawab. Kenapa? Emang babnya belum nyampe situ. Tapi kalau dia sudah sampai bab itu, dipertanggungjawabkan. Tapi karena dia mati sebelum bab itu, maka dia gak dimintai pertanggungjawaban. Itu enaknya orang belajar. Beda sama orang gak belajar. Orang gak belajar dianggapnya bisa. Jadi hukum Allah itu gitu. Kalau orang gak belajar, kagak ngaji, dianggapnya bisa. Maka ketika dia dianggap bisa, kalau dia benar ditulis benar, kalau salah ditulis salah. Cuma dasar orang gak ngaji, rata-rata kagak benar. Coba gimana orang yang ngaji aja masih salah sholatnya.
Ya kan? Teman-teman kalau saya tes satu-satu dari wudhu, sholat, baca Quran, mungkin dari 100% mungkin yang benar cuma 10%, 20%. Coba aja. Dari wudhu misalnya, sholat misalnya, dan sebagainya. Nah, karena kita belajar, kita punya rukhsah, kita punya keringanan, bisa dimaafin. Wal fasadi dan kerusakan. Jadi bisa menjaga diri dari kesia-siaan dan menjaga diri dari kerusakan. Jadi sholat kita jadi benar, kagak rusak. Kalau kita jual beli, ya kagak terjerumus ke perkara haram. Wa yuftaradu dan diwajibkan alal muslimi atas seorang muslim thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan juga diwajibkan untuk seorang muslim dia mencari ilmu akan sesuatu yaqa'u yang terjadi atau menimpa lahu padanya, maksudnya yang sesuai dengan keadaan dia. Maksudnya lil muslimi bagi seorang muslim fi halihi dalam keadaannya. Fi sholatihi maksudnya ilmu sholatnya. Masalah misalnya, masalah umpamanya atau misalnya. Ya contohnya kayak sholat ya harus tahu minal mufsidati, dari berbagai perkara yang merusak, asal katanya fasada, mufsid, wal maslahati dan yang membuat sah. Contohnya sholat, ya kita harus tahu perkara-perkara yang membatalkan sholat, merusak sholat, dan termasuk perkara-perkara yang bisa membuat sah sholat, yang membuat rusak sholat. Contohnya sholat sambil makan, nah itu kan ada ilmunya. Goyang-goyang pala, ngobrol, sholat ngobrol. Nah itu pahala teman-teman ngerjain sholat berbeda ketika teman-teman sholat gak punya ilmu. Kalau gak punya ilmu ya sekedar sah aja udah. Tapi kalau teman-teman punya ilmunya, maka mafsadat sholat teman ketahui, pahalanya juga beda. Termasuk yang membuat sah sholat. Misalnya garuk-garuk yang membatalkan begini, ya, lebih dari 3 kali batal. Tapi kalau ditempelin jari kita, terus yang garuk cuma jari 1, 2, 3, ini nggak batal. Tapi kalau begini batal. Nah orang yang tahu ilmu itu beda pahalanya sholatnya, sama orang yang kagak tahu. Fi ayyi halin, pada apapun keadaannya, karena adanya, ya pada apapun adanya keadaan dia. Fi ayyi halin kana, pada apapun keadaan dia berada. Maksudnya fi sihati, pada waktu sehat, wal marodi dan waktu sakit, wasafari dan waktu bepergian, wal hadari dan hadir. Hadir maksudnya kagak pergi. Mau kita sehat kek, mau kita sakit kek, mau kita pergi kek, mau kita kagak pergi-pergian kek, maka wajib hukumnya. Jadi kagak ada alasan saya sakit, biarin deh sholat saya berantakan, kagak bisa. Ya termasuk miskin, kaya termasuk. Saya miskin, kagak bisa, kagak ada alasan. Fa innahu kana sesungguhnya la buddha lahu, la buddha itu tidak bisa, tidak, maksudnya harus. Ya, kalau di Jawa diartikan la buddha, ora kena ora. Lahu baginya minas sholati, dari sholat, fayuftaradu maka diwajibkan alaihi atasnya apa ilmu ya ilmu akan perkara, akan sesuatu yang terjadi lahu padanya fi sholatihi dalam sholatnya. Memang harus tahu apa-apa yang ada di dalam sholatnya. Minasyaraiti, dari berbagai persyaratan. Syarat jamaknya syara'id atau syurut. Wal arkani, dan berbagai rukun. Harus tahu syarat sholat gimana, rukun sholat gimana. Wajib, dan wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Biqadrima, dengan sekira-kiranya sesuatu yu'addi yang dilakukan bihi dengannya, yang dia melakukan fardu sholati, akan fardunya sholat. Masalah umpamanya, misalnya gini teman-teman, jadi makmum ketika sholat.
Ya, misalnya teman-teman pas sholat jadi makmum, maka yang teman-teman wajib ketahui adalah ilmu menjadi makmum. Ya, kagak ada kewajiban teman-teman untuk mengetahui ilmu menjadi imam, karena kondisi teman-teman, posisi kita nih lagi jadi makmum. Tapi kalau suatu saat teman-teman ditunjuk jadi imam, ditunjuk jadi imam tarawih, ditunjuk jadi imam rawatib, maka seketika itu juga wajib mempelajari tentang ilmu berjamaah menjadi imam. Paham maksudnya? Nah, ini yang disebut dengan ilmu hal. Waktu Mas Wanda, Mas Adan ini masih jadi jamaah, Mas Adit ya, Bang Mi'at, Bang Ating, semuanya lah yang laki-laki, termasuk yang perempuan, masih kondisi jadi jamaah, jadi makmum, maka yang teman-teman ketahui cukup tentang makmum aja. Makmum diantaranya harus mengikuti gerakan imam, nggak boleh telat dari 3 kali gerakan imam. Telat 1 kali belum batal, telat 2 kali belum batal, telat 3 kali terputus jamaahnya. Itu harus tahu. Ya, nggak boleh mendahului imam, termasuk tadi nggak boleh telat dari imam. Itu ilmunya jadi jamaah, jadi makmum. Teman-teman nggak wajib tahu tentang ilmu jadi imam. Tapi ntar kalau teman-teman udah ditunjuk jadi imam tarawih, jadi imam rawatib, maka seketika itu juga wajib harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya, bagaimana jadi imam yang benar, bagaimana bacaan yang sir yang jahar, bagaimana makhraj huruf, bagaimana sifat huruf. Karena teman-teman jadi pilot ibarat pesawat, jadi sopir, jadi harus tahu bagaimana cara mengendarai dengan benar. Bagaimana yang membatalkan imam, bagaimana imam sah, makmum tidak sah, atau sebaliknya imam tidak sah, makmum bisa tetap berjalan. Itu ilmu jadi imam harus tahu. Itu konsekuensinya begitu. Cuman lagi-lagi ini fakta ke lapangan ya. Karena masyarakat kita nggak belajar, dilalahnya nasibnya bagus, biasa jadi makmum, dia nggak belajar tentang imam. Suatu saat ditunjuk jadi imam, kira-kira siap nggak dia dengan ilmu yang dia nggak tahu? Nggak siap, karena yang dia tahu cuma ilmu jadi makmum. Ketika dia ditunjuk jadi imam, dia merasa gue udah bisa, yang penting suara enak, suara bagus, ngimamilah dia. Dengan ilmunya dia hanya sebagai makmum, maka terbatas ilmunya dia, berantakan sholat dia sebagai imam. Itu faktanya gitu. Makanya kenapa walaupun teman-teman belum jadi imam, setidaknya teman-teman udah belajar bagaimana cara jadi imam. Suatu saat teman-teman jadi imam, teman-teman kagak kaget lagi. Oh iya, dulu gue masih makmum, gue pakai ilmu makmum. Kan gue udah belajar sholat jamaah, bagaimana jadi imam. Wah, gue sekarang ditunjuk nih jadi imam, maka yang gue pakai adalah ilmu jadi imam. Harusnya begitu. Ini faktanya begitu teman-teman. Karena nggak sedikit orang yang ngeluh ke saya begitu. Ustaz nih imamnya kayak gini gimana Ustaz? Nih imam si Anu begini gimana Ustaz? Imam si Anu gimana? Ya karena tadi si imam si Anu itu tadi dia belajarnya ilmu menjadi makmum, dilarang nasibnya bagus, masyarakat percaya. Udah sampai jadi imam, jadilah imam. Orang kalau udah jadi imam yang bolak-balik saya sampein, egonya naik teman-teman. Naik egonya, kagak mau disalahin. Itu ketika dia udah jadi imam, oh bukan imam. Mungkin awalannya masih nunduk, lama-lama dia tinggi juga, lama-lama busung dada juga, disalahin boleh kagak mau. Kok sampean so tahu, oh saya imam di sini udah mulai bahasa so tahu, saya mau lebih lama, saya mau begini. Itu yang bolak-balik saya sampaikan, memantaskan diri sebelum jadi pantas. Sebelum Allah kasih anugerah itu, teman-teman pantasin diri dulu, supaya teman-teman ketika udah dalam posisi itu minimal kagak kaget, minimal tahu ilmunya. Karena nggak ada yang tahu di antara kita. Itu pentingnya ilmu itu. Siapa yang tahu di antara kita, teman-teman, misalnya Mas Wanda, Mas Adan, kan nggak ada yang tahu. Mungkin 20 tahun lagi misalnya Mas Wanda, Mas Adan pindah ke Bekasi, tiba-tiba jadi imam di sana. Mas Dika misalnya nikah sama orang Tambun, tahu-tahu di sampingnya ada masjid gede. Mas Dika udah tahu, ketahuan nih orang pengajian, tiba-tiba ditunjuk jadi imam di situ, jadi pengurus gimana? Nggak ada yang tahu nasib kita. Nah ini repotnya. Sebetulnya nggak telat ya, nggak telat. Harusnya dia masih bisa punya waktu untuk belajar. Oh, gue jadi imam nih sekarang, belajar lagi lah. Tapi yang udah-udah dan faktanya begitu, nggak semua. Kebanyakan orang ketika dalam posisi itu dia merasa udah nyaman dan merasa udah bisa. Itu susah sebetulnya teman-teman. Dibilang salah pun tetap susah. Makanya bolak-balik saya sampaikan konsekuensi kita tuh begitu. Makanya saya ngomong sama teman-teman, saya walaupun jadi guru ngaji, saya tetap belajar. Emang nggak belajar? Saya belajar. Saya kuliah lagi, saya beli kitab lagi.
nggak berhenti karena saya tahu tanggung jawab saya nggak berhenti ketika saya jadi guru. Justru ketika saya jadi guru, jadi ustaz, tanggung jawab saya lebih besar lagi. Ada ilmu-ilmu ijtihad, ilmu-ilmu fatwa yang harus saya pelajarin, yang nggak umum di masyarakat, yang kemudian ditanyakan. Kalau buat teman-teman kan wajib lah, kalau buat saya wajib, saya harus tahu. Maksudnya ya. Tapi kalau cuma ngandelin ilmu saya, maaf, jadi ustaz tahlilan, yang penting bisa mimpin yasin, bisa mimpin tahlil, selesai. Terus kalau ada orang nanya, ya udah fatwa aja sembarangan, asal-asalan. Oh itu haram, oh itu halal. Itu faktanya begitu sekarang. Nggak bisa begitu ketika kita dituntut satu konsekuensi tanggung jawab yang besar, maka di situ juga pengorbanan kita harus besar. Ya iya dong, teman-teman jadi manajer gaji 10 juta, terus di kantor ongkang-ongkang kaki doang. Tapi begitu kerjaannya? Kagak. Teman-teman akan sidak ke sana kemari, ke kantor ini, ke cabang anu. Kenapa? Manajer, gajinya gede. Tapi kalau cuma cleaning service, maaf yang gajinya UMR 4,5 juta, diperlukan nggak sidak ke kantor-kantor cabang? Saya sebagai cleaning service pengen sidak, ngapain lo cleaning service? Bersihin aja di situ udah. Sesuai tuntutannya. Jadi kalau teman-teman belajar sekarang, oke, mungkin banyak ilmu yang nggak teman-teman pakai, tapi nggak ada yang tahu nanti 10 tahun, 20 tahun kemudian. Nah di saat seperti itu kalau kita ternyata ya diberikan medan kayak begitu, kondisi kayak gitu, hal yang seperti itu, minimal teman-teman udah tinggal ingat-ingat doang. Kalau seenggaknya lupa, teman-teman bisa belajar. Atau kalau teman-teman sama sekali nggak ingat, teman-teman nggak bakal mau untuk belajar lagi. Kenapa? Karena dulunya udah belajar. Tapi kalau dari dulunya udah stuck berhenti, udah kagak ngaji, tiba-tiba dikasih mandat kayak gitu, dikasih kehormatan kayak gitu, lupa. Dan biasanya malu untuk belajar lagi, gengsi. Ngapain gue ngaji lagi, orang gue jadi imam. Ngapain gue ngaji lagi, orang gue jadi pengurus. Padahal yang namanya ngaji kagak urus jadi imam, kagak urus sama pengurus kan. Termasuk tadi yang sakit, yang sehat, termasuk yang bepergian atau enggak. Kagak ada hukumnya di situ. Yang namanya ngaji tetap wajib. Apalagi ngajinya ngaji ilmu hamil. Itu sepele. Ini belum lama teman saya ada, dia dapat istri orang kampung. Jadi dia cerai sama istri lamanya gitu ya. Saya tahu cerai atau meninggal saya lupa. Pokoknya intinya pisah. Dia nikah lagi gitu. Dia nikah lagi terus dia sekarang tinggal di Tambun. Ngikutin istri yang kedua ini. Nah, tinggalnya di komplek, ada masjid. Itu yang saya ceritain tadi. Lah dilalanya tuh komplek, taunya dia anak pesantren. Padahal ya anak pesantren juga semuanya bener juga. Yang kagak belajar ya kita teman-teman gitu, nggak semua yang ngaji pinter kan. Nah kebetulan dia dalam nominasi yang nggak pinter nih, tapi yang dilalah nasibnya bagus ya, dia dikenal sama orang anak pondok, anak pesantren, nah, jadilah dia imam. Baru dia ngerasa iya gue tau begini, gue ngaji serius. Orang nasib nggak ada yang tahu. Dulu saya punya cerita ya teman-teman, saya punya teman di Sumbawa apa di Sulawesi, dia ikut kelas migran kelas kita. Terus kemudian dia daftar itu jadi operator sawit sebetulnya, jadi yang ngolah sawit atau jadi penebang sawit. Tapi yang dilalah nasib bagus, dia tak, ini mandornya tahu dia anak pondok, kagak boleh kerja. Kamu jangan kerja, ini saya bikinin bedeng, saya jadi musola, saya jadi masjid. Kamu yang rambut itu musola, yang rambut itu bedeng. Jadi kalau ajan, zuhur, asar, maghrib bisa dia ngajan. Gaji kamu gaji UMR sama pekerja yang lain, sama operator sawit. Bahkan saya tambahin nanti tunjangan jabatan. Padahal ngelamarnya jadi pekerja sawit gitu bayangin. Mandornya ngeliat kok anak pesantren, gak usah jadi pekerja sawit, udah ngurus musola aja. Bayangin. Siapa yang tahu punya takdir kayak gitu? Gak ada yang tahu. Itu lagi. Al-qiraatu adapun qiraah. Ya qiraah tuh baca surah, termasuk Fatihah ya. Fardu wajib. Fi sholati dalam sholat. Fa ilmu faridatun, fa ilmu maka mengetahui ilmu qiraah itu faridatun fardu juga. Ya otomatis mengetahui ilmu bacaan sholat juga fardu. Bagaimana alhamdulillah Fatihah yang benar. Mikdaruma sekira-kiranya yu'addi yang dilakukan sama main di atas bihi dengannya apa as-sholatu sholat, yakni maksudnya yaitu
ayatan akan ayat tawilatan yang panjang, au salasa ayatin atau 3 ayat. Itu visorin salah ya, kok itu kok teman-teman tambahin titik. Kisorin yang pendek itu fardun fardu. Jadi jangan kira teman-teman ngapain belajar Quran gini, karena Quran itu teman-teman pakai buat sholat. Gitu. Teman-teman baca Fatihah itu dipakai buat sholat. Gitu. Wajib maka wajib alaihi atasnya juga. Maka wajib atasnya juga, maksudnya alal muslimi atas orang Islam. Apa ilmu mengetahui, ya belajar, akan sesuatu sama artinya yang di atas. Yaqau yang terjadi lahu padanya, fi sholati pada sholatnya, biqadrima dengan sekira-kiranya sesuatu, yu'adi yang dia laksanakan, bihi dengannya, al wajiba akan wajib. Masalah umpamanya, maka apa yang mengantarkan dia kepada perbuatan wajib tersebut, wajib juga dia pelajarin. Sholat wajib, di dalam sholat ada baca Fatihah yang wajib, maka mempelajari Fatihah hukumnya jadi wajib. Gitu. Domu surati adapun kombinasi surah itu wajibun wajib. Fi sholati dalam sholat. Wa ilmuhu dan adapun ilmunya, mengetahui ilmunya, aidon juga itu wajibun wajib. Ya otomatis mengetahui kewajibannya juga wajib. Li'anna makana sesungguhnya sesuatu ya tawassalu yang mengantarkan, tawasul mengantar, wasilah ini kaidah fikih, bihi dengannya, ila iqamatil fardi pada pelaksanaan fardu, yakunu maka adanya dia itu fardon fardu juga. Karena sesungguhnya suatu perkara yang mengantarkan pelaksanaan suatu kewajiban, suatu kefarduan, maka wasilah itu perantara tersebut hukumnya fardu juga. Kal wudu'i seperti wudu, fa innahu maka sesungguhnya wudu, maka sesungguhnya dia itu wasilatun wasilah perantara laha untuk sholat. Fayakunu maka adanya wudu itu fardon fardu. Aslinya wudu mah kagak wajib, teman-teman kagak bisa wudu kagak masalah ya. Tapi karena sholat salah satu syarat sahnya adalah suci badan kita, dan suci badan itu, suci dari hadas itu salah satunya dilaksanakan dengan wudu, maka berwudunya, mengetahui ilmunya jadi wajib. Saya sering ibaratin, ntar teman-teman kalau udah kerja, ya kita punya istri, punya anak, atau minimal teman-teman udah lulus lah dari sekolah, maka teman-teman bawa badan sendiri. Seketika itu juga wajib buat teman-teman memenuhi kehidupan diri, masak sendiri, nyuci sendiri, udah wajib. Nah, punya duit untuk punya beras jadi wajib. Maka caranya gimana? Kerja, dagang, maka kerja dagang hukumnya jadi wajib. Yang wajib mah sebetulnya teman-teman mempertahankan diri dari kematian, itu wajibnya ya. Nah, cara mempertahankan diri dari kematian gimana? Ya makan, kan begitu. Nah, caranya bisa makan gimana? Ya kerja dagang, maka kerja dagang jadi wajib. Maksudnya, nah itu yang disebut wasilah. Teman-teman sekolah, belajar, ngaji, wajib ya. Tapi teman-teman gak bisa jalan enggang kangkung doang. Teman-teman butuh pensil, butuh buku, butuh kitab. Maka semuanya itu wasilah untuk menuju sekolah, wasilah untuk menuju pengajian. Hukumnya jadi wajib. Wallahu a'lam. Bermanfaat apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.